Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sahabat sehat, Dokter Kito hari ini hadir dengan tema diare pada anak. Ini merupakan penyakit yang biasa terjadi atau sering terjadi pada anak-anak dan terkesannya sepele karena sering, tetapi ini termasuk penyakit yang nantinya bisa berdampak fatal bagi anak kita. Nah, seperti apa sih penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana sih cara pencegahannya? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Junia. Halo dokter. Halo. Cantik sekali, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah cukup baik. Julia penasaran ini perjalanan ke sini bagaimana dok? Aman, lancar? Cukup harus hati-hati karena jalan kayak rame ya. Jalanan rame ya. Banyak ya rintangan lah di jalan. Tapi tetap semangat hari ini ya dok ya. Baik, terima kasih sudah hadir Dokter Junia. Nah Dokter Junia dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama kita di ujung sana. Ada Dokter Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, cantik sekali. Perjalanan ke sini aman, lancar? Lancar dong. Harus tetap semangat ya walaupun di jalan rame sekarang. Jalan rame ya, luar biasa. Tapi kita sama-sama tetap semangat untuk terus mengedukasi kepada pemirsa TVRI Bengkulu tentunya untuk kesehatan ya, supaya sama-sama bisa terus menjaga kesehatannya. Nah dokter, hari ini kita membahas mengenai diare pada anak. Ini memang ya, kalau diare ini anak-anak kan biasanya suka apa-apa masuk ke mulut gitu ya. Jadi itu salah satu menyebabkan kontaminasi ya, jamur atau apa gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, diare pada anak secara umum, silakan dokter Junia. Untuk diare pada anak itu kenapa sebenarnya materi ini kan sebenarnya sudah agak sering kita bahas gitu ya. Cuma kenapa kali ini kita spesifik diare, salah satu alasannya karena faktor cuaca yang sekarang ini, kemudian panas, kemudian hujan. Nah untuk daerah pesisir itu bisa meningkatkan muncul beberapa resiko penyakit seperti itu. Dan kasus diare pada anak sekarang ini lumayan banyak terjadi. Jadi kita supaya mengingatkan kembali pemirsa di rumah, jadi kalau terjadi ini amit-amit ya ada anak, saudara, kakak, adik yang diare, yang usianya masih usia anak, kita tahu nih nggak usah panik, tata laksananya itu cukup sederhana dan bisa di rumah selagi belum ada indikasi untuk dirawat. Nanti kita bahas apa indikasi rawat, apa indikasi yang bisa kita rawat sendiri di rumah. Oh iya, jadi memang pada umumnya kalau misalnya sudah kelihatan gejala diare gitu, sebetulnya kalau tahu cara menanganinya bisa cepat ditangani di rumah ya dok ya. Betul. Baik, nah semakin penasaran ya pemirsa, kita langsung saja simak seperti apa informasinya. Mungkin siapa terlebih dahulu? Dokter Junia, silahkan dokter. Oke, saya izin ya kita berbagi ilmu hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk pemirsa di rumah. Berhubung kan kemarin beberapa hari yang lalu ya kita ada gempa. Sebelum gempa itu panasnya lumayan terik. Nah untuk daerah pesisir panas yang tinggi, kelembapan yang tinggi itu ditambah air yang tergenang itu bisa meningkatkan resiko ada beberapa parasit, mikroorganisme yang bisa berkembang lebih cepat begitu. Ditambah kadang hygiene kita buruk ya, sehingga banyak penyakit yang mungkin muncul. Tapi kita hari ini bahas spesifik di diare dulu pada anak. Oke. Nah, diare sendiri itu apa sih diare gitu? Buang air besar yang konsistensinya cair. Berapa kali? Apakah sekali kita langsung bilang diare? Oh tidak. 2 kali? Tidak juga. Kita bilang diare itu adalah buang air besar yang kita kedepannya kita singkat sebagai BAB ya, yang lebih sering, minimal 3 kali dalam 24 jam. Kalau misalnya lebih dari 24 jam diare, terus nanti 48 jam lagi diare, kita nggak hitungnya itu BAB cair ya, maksudnya kita nggak hitung itu sebagai diare. Yang dalam 24 jam BAB-nya konsistensi buang air besarnya konsistensinya cair berturut, itu kita sebut dengan diare. Kalau pada anak biasanya kalau ibu-ibunya sering, oh anak aku agak lunak gitu ya, tapi agak sedikit encer. Kalau emang itu normal ya tidak masalah. Tapi kalau dia lebih cair daripada biasanya, seperti ibu-ibu di rumah kita lihat kok udah berapa kali, terus anaknya juga ada tanda-tanda kok lebih haus atau lebih rewel, itu kita curiganya ke diare. Nah diare sendiri itu ada banyak jenisnya. Mungkin kali ini kita akan bahas secara garis besar saja karena kita tidak detail per diarenya. Tapi tata laksana secara umum itu secara garis besar itu kurang lebih sama. Pertama diare akut, ini yang kurang dari 7 hari. Diare akut ini yang bisa kita tangani sendiri di rumah. Tapi gimana kalau diarenya udah aku tangani di rumah dok? Tapi kok masih berlanjut, itu kita bilangnya diare persisten. Itu nanti bisa langsung ke konsul ke dokter, karena untuk di bawah 7 hari kita masih bisa tangani sendiri.
Setelah itu diare kronis itu lebih dari 14 hari. Untuk diare persisten dan kronik itu perlu kita cari tahu penyebabnya. Harusnya kalau sekedar diare biasa itu di bawah 7 hari sudah membaik. Kalau tidak membaik berarti ada penyebab infeksi lain atau penyebab alergi dan lain-lain yang perlu kita tangani dan kita atasi sesuai dengan penyebabnya. Oke. Nah, diare akut itu kalau pada anak biasanya anaknya awal-awal masih ingin minum, terus nanti lama-lama bisa jadi ke dehidrasi. Nah, kita mencegah untuk dehidrasinya. Apakah ada diare akut yang sampai perlu perawatan? Ada, nanti ada kriterianya apa yang perlu dirawat, apa yang tidak. Tapi kalau untuk diare persisten dan kronik itu memang butuh penanganan yang harus ditangani oleh dokter. Untuk ibu-ibu di rumah jangan ditunda lagi walaupun anaknya masih aktif, kemudian masih kayak kelihatan seperti sehat, tapi diarenya berlanjut terus, itu perlu segera konsultasikan ya. Oke. Nah, apa penyebab diare? Nah, penyebab diare sendiri itu bermacam-macam. Antara lain pertama virus. Infeksi virus, dia menyerang di fili-fili usus, itu bisa menyebabkan diare. Atau diare sendiri sebagai gejala dari penyakit lain juga bisa. Misalnya ada kita orangnya infeksi bakteri, kita bilangnya kabar gitu-gitu ya, masyarakat kenalnya gitu. Salah satu gejalanya juga diare. Kemudian itu yang kuman bakteri tadi ya, bisa juga akibat parasit diarenya. Infeksi parasit di saluran pencernaan terutama ya, itu bisa menyebabkan diare. Yang keempat, alergi susu. Nah, ini biasanya pada bayi. Kalau kita bahas alergi susu sendiri, nanti itu ada 2 jenis. Ada alergi ASI, ada intoleransi laktosa namanya. Kalau yang ASI biasanya dia menyusui pada ibunya, terus anaknya cenderung diare. Ada kandungan zat yang ada pada ASI ibu itu yang menyebabkan anaknya diare. Ada juga yang minum susu formula, terus anaknya diare. Kemungkinan itu dia intoleransi laktosa, kandungan laktosa pada susunya. Apakah ada bayi ASI yang intoleransi laktosa? Juga bisa, karena di ASI juga ada kandungan laktosa. Oke, ini gambarannya ya penyebab diare. Itu pertama tadi ada banyak ini. Kalau penyebabnya kuman atau bakteri dan biasanya itu dia berlangsung lebih lama, kita butuh penanganan yang namanya antibiotik. Tapi tetap antibiotik tidak bisa digunakan atau dibeli secara mandiri. Dosisnya harus sesuai berat badan dan umur dan indikasi penyakitnya. Jadi untuk masyarakat di rumah, sekali lagi diingatkan selalu kita ulang-ulang setiap episode ya, hati-hati dalam penggunaan antibiotik. Oke. Nih, hal apa saja yang dapat menimbulkan diare? Oke, ini gambarnya semoga terlihat jelas ya di pemirsa di rumah. Oke, pertama makan tanpa cuci tangan yang bersih. Yang namanya tangan dan mulut ada namanya penyakit yang ditularkan lewat oral. Nah, bisa jadi baik saat makan ataupun sekedar namanya anak-anak ya habis pegang-pegang sesuatu tidak cuci tangan, tangan langsung masuk ke mulut. Kemudian kebetulan yang dipegangnya itu mengandung bakteri atau kuman ataupun virus maupun parasit, akhirnya bisa masuk ke saluran pencernaannya. Contoh parasit apa? Misalnya mentana, ada telur cacingnya nggak kelihatan, telur cacing akhirnya masuk. Atau memang ada makanan yang sudah terkena dihinggapi oleh lalat misalnya ya, itu juga bisa jadi jalan untuk masuknya penyakit. Nanti ke saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan kita itu kebanyakan nanti ada dijelaskan oleh di part berikutnya ya, kenapa sih dikasih obat yang namanya zinc gitu. Di saluran pencernaan kita itu ada usus ya, dinding usus itu ada fili-filinya. Kalau kita bayangkan pemirsa di rumah, bayangkan seperti karpet, ada bulu-bulunya gitu. Fungsi bulu-bulu itu banyak, salah satunya menyerap nutrisi. Oke. Nah, saat ada infeksi atau kerusakan atau ada radang baik karena alergi maupun karena bakteri maupun virus, fili-filinya itu bisa rusak. Nah, untuk pada anak selain yang akibat bakteri ya, kalau diare biasa, target kita itu adalah gimana caranya minumnya tetap cukup, terhidrasi dengan cukup sehingga tidak dehidrasi, karena yang paling kita takutkan dari diare ini adalah dehidrasinya dan perbaikan filinya itu. Makanya nanti ada obat yang dikasih 10 hari, habiskan ya Bu ya gitu. Namanya zinc. Fungsinya zinc itu sebenarnya kalau dibahas secara umum ya dia bisa membantu zinc, vitamin zinc itu penyembuhan sel. Termasuklah sel-sel fili di usus tadi. Oke.
Kemudian minum air mentah. Nah, ini yang paling penting. Kadang air galon yang diisi ulang itu belum tentu baik ya. Jadi ada baiknya dilihat benar-benar yang bersih. Saya pribadi pernah menemukan di air galon yang isi ulang itu, bukan yang itu ya, yang disegel ya, itu ada cacingnya. Waduh, nah ini kan air galon itu kan biasa dipakai oleh rata-rata masyarakat ya dok ya. Nah itu Betul. kalau yang kelihatan, nah ini gimana sih cara melihatnya persisnya mungkin dari segi tenaga kesehatan mungkin cara membacanya seperti apa. Tapi nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.